Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan, berikut ini akan kami sampaikan informasi menarik dari top feeds-nya Instagram IDX Channel. Kita akan cermati informasi dari emiten farmasi, yaitu PT Indofarma. Kalau kita cermati bahwa emiten farmasi PT Indofarma dengan kode sahamnya INAF ini mencatat rugi sebesar 21,4 miliar rupiah hingga 31 Maret 2020. Rugi ini sedikit membaik daripada rugi 21,77 miliar rupiah periode yang sama di tahun 2019. Dan informasi ini pun disukai oleh lebih dari 1.300 netizen dengan komentar-komentar yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pertama dari Go Prasirogo yang menyebutkan namanya juga plat merah. Jadi padahal yang lainnya hijau. Jadi selalu bisa dikatakan seperti itu. Sambil tertawa itu ada emoticon yang diberikan oleh Prasirogo. Kemudian dari Free Hastanto, kenapa bisa rugi ya? Manajemennya nggak bagus atau bagaimana? Ini juga satu hal yang akhirnya menjadi pertanyaan netizen. Kemudian dari @dipta PW, rugi gara-gara dolar, beban naik gila gara-gara impor bahan baku. Itu dia. Apakah kita memang kerugian karena adanya rugi kurs begitu dengan adanya pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya? Kita akan bahas kembali bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan. Halo Pak Rifan. Ya, halo Mas Tas. Kita lanjutkan kembali, tadi ada informasi menarik lagi di mana sektor farmasi sebenarnya apakah diuntungkan dengan COVID-19 yang meluas di Indonesia. Tapi di satu sisi tadi ada informasi INAF ini ruginya 21,4 miliar rupiah per 31 Maret 2020 lalu. Ya, jadi memang kita lihat kalau misalkan sektor farmasi ini menjadi salah satu sektor yang akan diuntungkan ya dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya, namun memang tidak serta-merta kinerjanya akan langsung menjadi positif seperti itu. Karena Baik. kita tahu bahwa bahan baku untuk pembuatan obat itu sendiri yaitu masih sebagian besar diimpor, dan kita tahu bahwa per 31 Maret 2020 kemarin kurs rupiah itu masih berada di sekitar 16.300 sampai 16.400. Nah, ini yang membuat salah satunya membuat seperti INAF pun masih mencatatkan kerugian. Padahal kalau kita lihat secara top line-nya penjualan ya secara penjualan INAF ini masih meningkat dari 136 miliar menjadi 148 miliar. Ya, tapi karena memang beban pokok penjualannya juga meningkat signifikan, salah satunya karena kurs tadi, ya, sehingga membuat bottom line-nya saat ini INAF masih mencatatkan kerugian seperti itu. Secara sektoral dari fundamentalnya bagaimana? Menurut Anda memang masih layak untuk dicermati begitu atau sebaiknya ini lebih kepada momentum saja dengan adanya COVID-19 di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang value investing atau fundamental ya, jadi sebenarnya sektor farmasi ini belum terlalu menarik secara valuasi. Karena seperti kita tahu yang tadi sudah disebutkan, seperti INAF pun sampai dengan saat ini belum mampu juga mencatatkan laba bersih seperti itu. Dan juga bukan hanya soal laba bersihnya saja, tapi kalau kita lihat secara cash flow-nya ini juga cukup mengkhawatirkan, di mana per kuartal 1 2020 cash flow dari INAF sendiri tercatat negatif 86,6 miliar rupiah. Nah, ini salah satu yang perlu dipertanyakan juga gitu. Kenapa kok bisa di saat momentum seperti sekarang ini, tapi masih mencatatkan rugi bersih dan juga cash flow-nya masih negatif seperti itu. Oke, berarti memang meskipun dengan adanya pandemi virus corona tapi belum memberikan satu dampak yang signifikan juga untuk meningkatkan kinerja positif dari sektor farmasi ini, begitu ya Pak Rifan ya? Iya, betul. Baik, kalau kita lihat dari sisi momentum, ini lagi-lagi kalau kita lihat dari beberapa sektor yang Anda jagokan tadi dari defensif sektor ya, ada perbankan, energi dan juga gas. Anda melihat momentumnya kapan? Apakah sudah cukup ketinggalan untuk menjadi seorang investor karena ada yang lebih kepada untuk menengah panjang atau sebenarnya saat ini juga masih oke-oke saja untuk masuk? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara valuasi di bulan Mei 2020 ini, ya ibaratnya ini keretanya belum berangkat, Mas. Jadi masih ada kesempatan ya bagi para investor kalau ingin berinvestasi di sektor-sektor tadi gitu. Nah, apalagi kita lihat nih momentumnya ini mungkin saya lihat akan mulai terjadi setelah mungkin kuartal 2 2020. Jadi mungkin masih beberapa bulan lagi dari sekarang. Nah, ini adalah masa-masa di mana kita bisa
memanfaatkan kesempatan untuk mengkoleksi saham-saham tersebut gitu. Baik, kalau sektor energi, bagaimana korelasinya dengan turunan harga minyak mentah dunia? Kan sudah ini ambiar begitu harganya, Pak Rifan. Ya, jadi memang sektor energi yang saya maksudkan di sini bukan arahnya bukan ke arah minyak sebenarnya, Mas. Lebih ke? Ya, lebih ke listrik misalkan tadi. Ya, listrik ya, kemudian juga gas yang tadi saya sebutkan. Yaitu meskipun jadi gini, kalau listrik kita tahu bahwa listrik ini masih menjadi sebuah komoditas yang sangat dibutuhkan meskipun saat ini sedang terdampak COVID-19. Nah, demikian pula meskipun harga gas itu juga saat ini kita tahu sedang tertekan ya harga gasnya, tapi kebutuhan untuk gas itu masih cukup besar dan juga ada peluang-peluang lain yang bisa didapatkan dari sektor gas ini ya, misalkan seperti LNG, yaitu justru memunculkan peluang-peluang lain di luar penyaluran gas itu sendiri gitu. Baik, berarti memang masih ada beberapa sektor yang perlu dicermati, perbankan, energi, tapi lebih kepada listrik, kemudian gas juga tadi ya? Iya. Baik, tapi kalau lihat dari sisi momentumnya, Anda sebutkan tadi belum ketinggalan ya? Keretanya baru mau jalan, begitu? Iya, jadi untuk saat ini belum ketinggalan. Baik, itu dia. Berarti kembali lagi kita serahkan pilihan kepada para investor maupun traders di rumah begitu ya Pak Rifan untuk memilih dari emiten-emiten yang berada di dalam 3 sektor seksi tadi untuk jangka menengah panjang Pak Rifan. Yes, betul sekali. Baik, Pak Rifan, ini sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Rifan. Baik pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan kita akan berjumpa kembali esok hari pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prasetyo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. See you and raise your expectation.